Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang golongan halogen periode 7A. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cecilia Putri Ananda. Saya Radela Rebeta Putri. Saya Dina Fitriani. Saya Dini Dalia Alfasya. Saya Lili Hemalia Putri. Saya Muhammad Asdi Alvin. Saya Mario Nesa Samsudin. Pada kali ini, kelompok kami akan membahas tentang golongan halogen. Yang pertama kami akan membahas konfigurasi elektron, yang kedua pengertian, yang ketiga sifat-sifat fisis, yang keempat ada sifat-sifat kimia, dan yang kelima ada kegunaan unsur halogen itu sendiri. Konfigurasi elektron halogen. Konfigurasi elektron pada golongan 17 halogen yaitu yang pertama ada fluorin, periodenya 2, simbol F, nomor proton 9. Konfigurasi elektronnya He atau helium, 2s2, 2p5. Yang kedua ada klorin, periode 3, simbol Cl, nomor proton 17. Konfigurasi elektronnya E atau neon, 3s2, 3p5. Yang tiga ada brom, periode 4, simbol Br, nomor proton 35. Konfigurasi elektronnya Ar atau argon, 3d10, 4s2, 4p5. Selanjutnya ada iodin, periode 5, simbol I, nomor proton 53, Ar atau krypton, 4d10, 5s2, 5p5. Dan yang terakhir ada astatin, periode 6, simbol At, nomor proton 85. Konfigurasi elektron Xe atau sonor, 4f14, 5d10, 6s2, dan 6p5. Selanjutnya, apa itu halogen? Halogen adalah unsur-unsur golongan 7A atau sekarang lebih dikenal dengan golongan 17 dalam tabel sistem periodik unsur yang mempunyai elektron valensi 7 pada subkulit Ns2-Np5. Istilah halogen berasal dari istilah ilmiah bahasa Prancis dari abad ke-18 yang diadaptasi dari bahasa Yunani, yaitu halogenes yang artinya pembentuk garam, karena unsur-unsur tersebut dapat bereaksi dengan logam membentuk garam. Halogen adalah unsur-unsur sekumpulan unsur non-logam yang saling berkaitan erat, lincah, dan berwarna terang. Dan secara alamiah, bentuk molekulnya diatomik untuk mencapai keadaan stabil atau struktur elektron gas mulia. Atom-atom ini cenderung menerima satu elektron dari atom lain atau dengan menggunakan pasangan elektron-elektron secara bersama hingga membentuk ikatan kovalen. Selain itu, halogen adalah golongan yang paling reaktif karena unsur-unsurnya memiliki konfigurasi elektron pada subkulit Ns2-Np5. Golongan halogen terdiri dari beberapa unsur, yaitu fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Tetapi, mengapa unsur-unsur golongan 7A disebut halogen? Hal tersebut dikarenakan kebanyakan unsur dalam kelompok ini mempunyai sifat reaktif tinggi sehubung dengan pencahayaan. Halogen pada awalnya adalah istilah Yunani, yakni halos yang berarti garam, dan gen yang berarti menghasilkan. Hal ini cocok dengan kecondongan suatu unsur untuk membentuk garam dengan logam alkali. Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari halogen dalam industri dan kehidupan sehari-hari. Sifat fisis halogen. Nomor atom mempunyai fluorin 9, klorin 17, bromin 35, dan iodin 53. Konfigurasi elektron
mempunyai fluorin He2S2 P5, klorin Ne3S2 3P5, bromin Ar3D10 4S2 4P5, iodin Kr4D10 2S2 P5. Titik cair mempunyai fluorin min 220, klorin min 101, bromin min 7, dan iodin 114. Titik didih mempunyai fluorin min 188, klorin min 35, bromin 59, iodin 184. Potensial reduksi atau volt mempunyai fluorin 2,87, klorin 1,36, bromin 1,06, dan iodin 0,54. Pada afinitas elektron atau delta H, pada fluorin mempunyai nilai minus 328, klorin mempunyai nilai min 349, bromin mempunyai nilai 300 minus 325, dan iodin mempunyai nilai minus 295. Jari-jari ion. Pada fluorin nilainya itu 1,19, pada klorin nilainya 1,67, pada bromin nilainya 1,82, dan pada iodin nilainya 2,6. Selanjutnya ada struktur halogen. Dalam bentuk unsur halogen atau X terdapat sebagai molekul diatonik atau X2. Kestabilan molekul X2 itu berkurang dari Cl2 ke iodin. Hal itu sesuai dengan pertambahan jari-jari atom, sehingga energi ikatan dari fluorin ke iodin berkurang. Kecilnya ikatan fluorin berikatan dengan fluorin dengan kereaktifan unsur itu, sehingga ikatan cenderung putus. Pada pemasaran, molekul X2 mengalami disosiasi menjadi atom-atomnya. Selanjutnya itu ada wujud halogen. Molekul halogen atau X2 bersifat nonpolar. Dengan demikian, gaya tarik-menarik antar molekul halogen merupakan gaya disperse atau gaya London. Itulah sebabnya mengapa titik cair dan titik didih halogen meningkat dari atas ke bawah. Selanjutnya ada warna dan aroma. Halogen mempunyai warna dan aroma tertentu. Klorin berwarna kuning muda, klorin berwarna biru muda, bromin berwarna merah tua, iodin padat berwarna hitam. Selanjutnya itu ada hasil reaksi dengan H2O. Pada fluorin menghasilkan HF dan klorin HCl, bromin menghasilkan HBr, dan iodin menghasilkan HI. Yaitu 2F2 plus 2H2O menjadi 4HF plus O2. Iodin suka larut dalam air, tetapi mudah larut dalam larutan yang mengandung ion imin. I2 plus Kl menjadi Kl3. Selanjutnya ada daya oksidasi. Halogen merupakan pengoksidasi kuat. Sifat oksidator dari atas ke bawah semakin lemah, sehingga halogen dapat mengoksidasi ion halida X- di bawahnya. Sedangkan sifat reduktor ion halida makin ke bawah semakin kuat. Daya oksidasi halogen atau daya reduksi ion halida berdasarkan potential elektrodanya. Dan selanjutnya membentuk molekul diatomik. Unsur halogen selalu dalam bentuk molekul diatomik yang sangat reaktif terhadap unsur logam maupun non-logam. Selanjutnya ada kegunaan unsur golongan 7A. Yang pertama itu ada fluorin, membuat senyawa klorofluorokarbon atau CFC yang dikenal dengan nama freon
Membuat teflon memisahkan isotop U235 dari U238 melalui proses difusi gas. A. Senyawa fluorin. Freon digunakan sebagai cairan pendingin pada mesin pendingin seperti AC dan kulkas. Teflon monomernya CF sama dengan CF2 digunakan untuk melapisi panci atau alat rumah tangga yang tahan panas dan anti lengket. Asam fluorid atau HF dapat melarutkan kaca, karena itu dapat digunakan untuk membuat tulisan, lukisan, atau sketsa di kaca. Selanjutnya ada garam fluorid ditambahkan pada pasta gigi atau air minum untuk mencegah kerusakan gigi. Selanjutnya ada klorin. Untuk klorinisasi hidrokarbon sebagai bahan baku industri serta karet sintesis, untuk pembuatan tetraklorometana atau CCl4, untuk pembuatan etil klorida atau C2H5Cl yang digunakan pada pembuatan TEL, tetraetileat, yaitu bahan adaptif pada bensin, untuk industri sebagai jenis pestisida, sebagai bahan desinfektan dalam air minum dan kolam renang, sebagai pemutih pada industri pulp, bahan baku pembuatan kertas dan tekstil, dan gas klorin digunakan sebagai zat oksidator pada pembuatan bromin. A. Senyawa klorin. Senyawa natrium. Yang pertama, senyawa natrium hipoklorit atau NaClO dapat digunakan sebagai zat pemutih pada pakaian. Yang kedua, natrium klorida atau NaCl digunakan sebagai garam dapur, pembuatan klorin dan NaOH mengawetkan berbagai jenis makanan dan mencairkan salju di jalan raya daerah beriklim dingin. Lalu ada asam klorida atau HCl, digunakan untuk membersihkan logam dari karat pada elektroplanting, menetralkan sifat basa pada berbagai proses, serta bahan baku pembuatan obat-obatan, plastik, dan zat warna. Lalu ada kapur klor atau CaOCl2 dan kaporit CaOCl2 digunakan sebagai bahan pengelantang atau pemutih pada kain. Lalu ada polivinil klorida atau PVC untuk membuat paralon. Lalu difenyl trichloroetana atau DDT untuk insektisida. Ada kloroform CHCl3 untuk obat bius dan pelarut. Ada karbon tetraklorida atau CCl4 untuk pelarut organik. Ada KCl untuk pembuatan pupuk dan KClO3 untuk bahan pembuatan korek api. Lili selanjutnya. Selanjutnya ada bromin. Untuk membuat etil, bromida C2H4Br2 untuk membuat AgBr, dan untuk membuat senyawa organik misalnya zat warna, obat-obatan, dan pestisida. A. Senyawa bromin. Etil bromida C2H4Br2 suatu zat aditif yang dicampurkan ke dalam bensin bertimbal TEL untuk mengikat timbal sehingga tidak melekat pada silinder atau piston. Timbal tersebut akan membentuk PbBr2 yang mudah menguap dan keluar bersama-sama dengan gas buangan dan akan mencemarkan udara. AgBr merupakan bahan yang sensitif terhadap cahaya dan digunakan dalam film fotografi. Natrium bromide NaBr sebagai obat penenang saraf. Selanjutnya iodin. Iodin banyak digunakan untuk obat luka. Larutan iodin dalam alkohol yang dikenal dengan iodium tincture sebagai bahan untuk membuat perak iodida atau AgL, dan untuk menguji adanya amilum dalam tepung tapioka. A. Senyawa bromin. Kl digunakan sebagai obat anti jamur. Iodoform atau CHL3 digunakan sebagai zat antiseptik. AgL digunakan bersama-sama dengan AgBr dalam film fotografi. Dan yang terakhir, NaL dan NaLO3 atau KLO3 dicampur dengan NaCl untuk mencegah penyakit gondok. Iodin pada wanita hamil akan mempengaruhi tingkat kecerdasan pada bayi yang dikandungnya.
Baik, apakah ada yang mau bertanya dari perwakilan kelompok? Jika ada yang ingin bertanya, boleh angkat tangan. Kelompok 1. Atau kelompok lain mungkin ada yang menanya? Ya, Andin boleh menanya apa? Saya Nias dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa statin jarang digunakan atau ditemui dalam kehidupan sehari-hari dibanding halogen lainnya? Apakah ada aplikasi khusus untuk unsur ini yang perlu dieksplorasi lebih lanjut? Terima kasih. Terima kasih Andin sudah bertanya. Saya izin menjawab pertanyaan Andin. Astatin adalah unsur yang sangat jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki beberapa alasan mengapa hal itu terjadi. Yang pertama itu ada keterbatasan ketersediaan. Astatin adalah salah satu unsur paling jarang dalam golongan halogen. Yang kedua itu sifatnya radioaktif. Sebagian besar isotop astatin yang dikenal adalah radioaktif, yang berarti mereka tidak stabil dan akan mengalami peluruhan nuklir. Yang ketiga itu ada kurangnya aplikasi yang dikenal. Sejauh ini belum ada aplikasi industri besar yang memanfaatkan astatin secara signifikan. Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Oke. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya izin bertanya. Ya, Aziz menanya apa? Apa implikasi lingkungan dari pelepasan senyawa halogen, terutama bromin dan klorin, dalam proses industri seperti pemutihan pulp dan pembakaran limbah berbahaya? Bagaimana kita dapat mengurangi dampak negatif ini? Saya akan menjawab pertanyaan dari Yazid. Jawabannya, pelepasan senyawa halogen, khususnya bromin dan klorin dalam proses industri seperti pemutihan pulp dan pembakaran limbah berbahaya dapat memiliki implikasi lingkungan yang serius. Senyawa halogen ini dapat berkontribusi pada pembentukan berbagai polutan yang merugikan lingkungan dan kesehatan manusia. Berikut ini adalah beberapa implikasi lingkungan dan upaya untuk mengurangi dampak negatif ini. Yang pertama, pembentukan trihalometane atau THM. Yang kedua, pencemaran air dan tanah. Yang ketiga, pemanasan global. Yang keempat, polusi udara. Dan yang terakhir, toksisitas lingkungan. Untuk mengurangi dampak negatif pelepasan senyawa halogen dalam industri, penting untuk menerapkan teknologi pengendalian polusi yang lebih baik, menggantikan senyawa berbahaya dengan alternatif yang lebih aman, dan mengikuti peraturan lingkungan yang ketat. Kesadaran lingkungan, penelitian teknologi yang lebih ramah lingkungan, dan regulasi yang ketat merupakan langkah-langkah penting dalam melindungi lingkungan dari dampak senyawa halogen. Apakah sudah jelas, Yazid? Sudah, terima kasih. Ya. Dari kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang mau nanya lagi nggak? Saya. Iya, Amanda. Saya mau bertanya, nama saya Amanda Cesya. Dari kelompok 1 saya mau bertanya, apakah ada upaya untuk menggantikan atau mengurangi penggunaan halogen dalam aplikasi tertentu demi keberlanjutan dan perlindungan lingkungan? Izin menjawab pertanyaan Amanda. Iya, ada banyak upaya untuk menggantikan atau mengurangi penggunaan halogen dalam berbagai aplikasi demi keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Beberapa aplikasi utama yang menjadi fokus upaya ini, yang pertama itu ada pemadaman api, yang kedua pembuatan plastik, ketiga industri kimia, keempat pembuatan kertas dan tekstil, yang kelima pembuatan elektronik, dan lainnya. Apakah sudah terjawab, Amanda? Sudah, makasih Dini. Oke. Apakah ada yang mau bertanya lagi?
Kalau nggak ada, kita tutup aja. Sebelumnya, dari penyampaian yang telah kelompok kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa halogen adalah unsur-unsur kumpulan unsur non-logam yang saling berkaitan erat, lincah, dan berwarna terang, dan secara alamiah berbentuk molekulnya diatomik. Halogen adalah golongan yang paling reaktif karena unsur-unsurnya memiliki konfigurasi elektron pada subkulit Ns2-Np5. Golongan halogen terdiri dari beberapa unsur yaitu klorin, bromin, iodin, dan astatin. Sifat fisis dari golongan halogen yaitu ada nomor atom, konfigurasi elektron, titik cair, titik didih, potensial reduksi, afinitas elektron, jari-jari ion, struktur halogen, wujud halogen, warna dan aroma, serta reaksi dengan H2O. Dan sifat kimia dari halogen itu bisa ditentukan dari kereaktivian, kelarutan, daya oksidasi, dan membentuk molekul diatomik. Serta kegunaan dari unsur halogen itu bermacam-macam. Bisa dipakai Fc atau freon yang digunakan untuk AC dan kulkas, teflon, dan pembuatan pasta gigi, dan banyak lainnya. Mengapa astatin jarang ditemui? Karena astatin adalah unsur yang sangat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki beberapa alasan yaitu karena keterbatasan ketersediaan, kurangnya sifat radioaktif sangat tinggi, dan kurangnya aplikasi yang dikenal. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Terima kasih semua udah join. Terima kasih.